Assalamualaikum Bu Masni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Masni sudah mau hadir di sini untuk kita coba praktek coaching. Sebelumnya saya mohon izin karena nanti proses coachingnya akan direkam dan untuk keperluan saya akan upload di LMS Guru Penggerak. Bersedia ya? Ya. Baik, hari ini apa yang kita mau obrolkan nih? Tentang kondisi Bu Masni. Berarti bisa berhubungan dengan sekolah. Boleh silakan, nggak apa-apa. Dengan pribadi juga nggak apa-apa. Tapi saya akan sedikit mencatat ya, nanti akan ada yang dicatat gitu. Jadi gimana? Apa yang mau kita cerita apa kita hari ini? Ya mungkin kalau keterbatasan waktu saya mungkin untuk misalnya melihat teman yang sudah melaksanakan menyediakan waktunya untuk media pembelajaran seperti gitu. Jadi merasa kekurangan waktu. Iya, kekurangan waktu. Kekurangan waktu itu karena apa gitu? Masih merasa waktunya kurang dibandingkan teman-teman. Itu mengganggu. Kalau pikir memang mengganggu, bukan dari sekolah gitu kan intinya, tapi mungkin dari pribadi gitu kan. Dalam waktu sekolah kadang sudah selesai kegiatan yang wajib, lihat waktu jam anak sekolah dasar, anak kan ada juga anak. Ya. Jadi teman yang lain bisa untuk mengerjakannya di sekolah, sementara saya harus jemput anak. Jadi merasa waktunya habis untuk harus bolak-balik menjemput anak, sehingga waktu yang ada itu terbatas untuk mengerjakannya. Iya, seperti itu. Dan ini mengganggu. Iya. Menurut saya sangat mengganggu. Apa yang kemudian membuat Masni merasa keterbatasan waktu itu membuat Masni terganggu secara pribadi gitu? Ya kalau teman yang lain bisa mengembangkan potensinya, kemudian dia bisa membuat media pembelajaran yang lebih, yang tentu siswa lebih seperti memakai fokus, itu mereka menyediakan waktu untuk membuat media tersebut. Kalau saya sendiri keterbatasan waktu gitu kan. Keterbatasan waktu. Iya. Jadi dalam proses coaching ini apa yang kira-kira Masni harapkan gitu? Ya apa sebaiknya saya sarankan buat anak gitu kan. Kadang waktu di rumah untuk membuat media pun kadang waktu ya namanya kalau di rumah kan banyak kegiatan yang lain gitu kan. Cuma kalau di rumah pun anak harus diperhatikan lebih juga gitu kan. Jadi gini loh, dalam proses coaching ini apa yang rasanya Masni harapkan akan terjadi atau akan berubah setelah kita melakukan proses ini gitu? Ya apa saran yang sebaiknya diberikan kata-kata nasihat lah, atau ya kadang anak itu lebih kalau nggak ada ayahnya, dia dewasa gitu kan. Jadi kita setiap waktu untuk mengingatkan dia untuk belajar, untuk tugasnya, ya selalu dibimbing. Berarti lebih ke di rumahnya ya. Jadi Masni dari proses coaching ini ingin berharap ada sesuatu jalan keluar lah. Ya seperti itu. Oke, jadi tadi Masni bilang Masni terbatas waktu untuk fokus sebagai guru di sekolah karena harus berbagi tugas di rumah untuk mengurus anak, tambah ayahnya tidak satu rumah, mungkin LDR ya. Iya seperti itu. Jadi anak sama Masni dua-duanya. Masni berharap setelah ini ada sesuatu yang didapat setelah kita ngobrol-ngobrol ini. Mungkin sedikit kita tarik dulu ke belakang. Masni merasa waktunya
tidak maksimal, karena kalau lihat kawan-kawan di sekolah mereka bisa mengeksplorasi mulai dari penggunaan sarana seperti e-fokus, kemudian itu yang saya maksud. kemudian mereka cukup punya media pembelajaran yang bagus karena masih melihat guru-guru yang lain punya kesempatan di sekolah. Sementara kalau di sekolah Mas ini harus terbagi juga konsentrasi, belum menjemput, kemudian balik ke sekolah waktunya jadi sempit gitu. Iya. Kira-kira dari waktu yang seperti ini yang tapi kan mereka sama memiliki waktu 24 jam, cuma mereka menurut Mas ini tidak terlalu direpotkan dengan ada anak yang harus diantar jemput gitu. Kira-kira dengan waktu yang terbatas itu apa rasanya yang bisa Mas Ni lakukan untuk mensiasati lah? Kan nggak mungkin toh kita sebagai guru kita juga harus melaksanakan tugas, sebagai ibu kita juga tetap harus berperan mendampingi anak belajar. Mas Ni merasa di rumah pun tidak bisa maksimal karena harus mendampingi mereka. Memang karena tugas kita kan sebagai ibu juga dari di samping sebagai guru. Apa yang rasanya Mas Ni bisa maksimalkan kalau lihat-lihat keadaan selama ini? Maksudnya maksimalkan Dengan waktunya yang sedikit, di sekolah sedikit dan harus terbagi juga konsentrasi, harus mengantar jemput anak untuk sekolah, kemudian di rumah juga terbatas gitu. Apa yang rasa Mas Ni bisa ada celah lah atau peluang untuk Mas Ni tetap bisa tugasnya di rumah sebagai ibu tetap bisa dilakukan, tapi tugas di sekolah juga tetap jalan. Di mana rasanya bisa mendapat celah gitu, celah waktu lah dari yang dua hal yang tidak bisa ditinggalkan yang ini kan gitu. Setelah dari apa namanya yang dari pertanyaan tadi, kalau mungkin teranalisa ini mungkin masih lebih mendisiplinkan waktu Mas Ni, kemudian mencatat apa-apa yang penting, membuat planning gitu, berarti Mas Ni Ada mendisiplinkan diri gitu. mendisiplinkan diri sama ada planning, planningnya, istilahnya mapping konsep gitu, untuk ada map langkah-langkah, peta konsep lah, atau mind mapping gitu kan. Dalam bentuk apa? Tadi disiplin dalam bentuk apa Mas Ni bisa mendisiplinkan diri itu bisa membantu untuk mengatur waktu. Baik, kita lanjutkan. Tadi sempat terputus karena mungkin ada yang nelfon, nggak apa-apa. Tadi Mas Ni bilang untuk mengatasi atau mensiasati itu ada caranya mungkin dengan disiplin diri, kemudian punya mind mapping atau peta konsep terhadap semua kegiatan. Mungkin kakak mau nanya dulu, yang disiplin itu yang seperti apa rasanya yang bisa dilakukan gitu? Yang disiplin itu ya dari apa mapping tadi itu kan semuanya apa berangkai menurut Mas Ni itu kan. Jadi lebih gimana ya, lebih apakah bisa mungkin menurut ibu mengenai ini lebih mendisiplinkan itu pada anak-anak lebih ditegaskan lagi, dan ini jam segini, nah ini nanti waktu ibu untuk belajar untuk apa lah gitu, pas di rumah gitu kan. Kalau untuk di sekolah ya gimana? Kalau di sekolah, jadi di rumah tadi mungkin akan jelas nih, ini jam sekian harus mandi, jam sekian harus belajar, berarti harus disiplin ke anak-anak dulu. Berarti seandainya anak disiplin juga diri akan disiplin gitu. Atau gimana dulu? Apa yang mana dulu yang mau diinikan sama Mas Ni? Yang mau dikejar duluan gitu? Gak apa-apa.
deh, nah baru yang ini gitu. Jadi disiplin berarti di anak-anak mungkin akan ada waktu yang tegas, jam segini main, jam segini belajar, jam segini mengaji, jam segini mandi gitu. Nah, kemudian memprioritaskan atau mengutamakan apa yang dulu kan udah tadi dicatat apa aja yang langka gitu kan, diutamakan yang penting-pentingnya dulu gitu. Oh, yang penting. Berarti dari disiplin dan diri dan mind mapping ini mana yang mesti mulai duluan? Mapping itu. Oh, mapping itu berarti ke peta konsep. Dalam bentuk apa peta yang peta pikiran atau konsep yang Mas Ni mau rancang sehingga punya waktu yang lebih banyak tadi. Dalam seperti apa Mas Ni buat kan tergambar nih. Oh, saya kayaknya harus seperti ini dulu. Nah, dalam bentuk apa Mas Ni punya mapping tadi gitu? Apakah ditulis atau bagaimana? Ya, ditulis dulu gitu kan, mana yang utama dulu dikerjakan gitu kan, kemudian kapan bisa dilaksanakan gitu. Gitu. Jadi dalam bentuknya itu ditulisnya itu akan diapakan gitu? Tentu dilaksanakan dengan mengkondisionalkan waktu. Oh, jadi Mas Ni merasa kalau sudah di sudah di mapping, oh ini bagian-bagiannya, kemudian diapakan, ditempel atau diapakan gitu? Oh ya, tentu nanti ditempel biar lebih apa, atau pun sering juga ditulis di catatan penting. Gitu. Nah, kemudian dengan itu seperti apa yang Mas Ni harapkan nih nanti ke depannya setelah punya peta? Langkah-langkah kerja, kemudian tadi kan ada dua nih, mapping dan disiplin gitu kan. Nah, seperti apa Mas Ni menjalankan semua? Ya, tetap semangat, tetap berusaha meskipun mungkin hasilnya tidak sebaiknya atau tidak sesuai keinginan, tapi tetap berusaha gitu kan. Nah, sampai di sini batasan baru dikerjakan ya, nanti diusahakan lagi. Rasa Mas Ni kalau sudah tergambar nih di mapnya gitu, mappingnya. Baik, kita lanjut lagi. Nggak apa, ada gangguan sedikit. Namanya juga di sekolah kan. Jadi tadi kakak simpulkan bahwa Mas Ni sudah punya dua hal yang kemudian ini akan menjadikan Mas Ni agak punya sedikit waktu luang, sehingga Mas Ni akan bisa mengerjakan tugas-tugas di sekolah ya, baik pembuatan media, penggunaan sarana seperti Infokus gitu kan. Yang pertama tadi adanya peta konsep atau mind mapping, Mas Ni apa yang perlu dan apa yang enggak gitu. Ini ada disiplin, berarti Mas Ni mencoba untuk dari awal mungkin mencoba untuk mentaati dulu. Nah, kemudian dengan itu rasanya seperti apa nanti? Atau apa kesulitan Mas Ni nanti ke depan kalau kira-kira nih untuk mapping dan disiplin ini rasanya gimana kendalanya nanti? Baik, Mas Ni, mohon maaf tadi ada gangguan, kita lanjut lagi. Tadi sudah dapat dua hal yang rasanya itu cukup membantu, adanya pembuatan peta konsep atau mind mapping dan disiplin. Bagaimana Mas Ni mencapai itu sehingga agak punya waktu luang nanti menggunakan yang dua ini, rasanya kayak mana? Diulang ya. Baik, Mas Ni sudah punya dua rencana, akan membuat peta konsep, kemudian membuat disiplin dengan peta itu, disiplin. Rasa-rasanya dengan dua hal ini apakah bisa mewujudkan untuk punya lebih banyak waktu luang untuk pembuatan media dan segala macam? Insya Allah, penting kita akan berusaha dulu. Dalam bentuk orang lain, apa? Orang lain bisa, kenapa kita enggak? Jadi ini rasa Mas Ni
sudah cukup menjawab tadi. Apakah rasanya sudah agak menjawab tentang tidak punya waktu tadi? Ya. Kapan rencananya akan dilakukannya? Sehingga akhirnya kan kita butuh nih, karena ini rencana gitu. Kapan rencana ini rasanya bisa Mas Nih lakukan sehingga akhirnya punya waktu tadi? Ya, insya Allah secepatnya, karena kita kan sebentar lagi kan suasana libur. Jadi ya kembali tadi mendisiplinkan waktu tadi. Insya Allah diusahakan. Ya, yang penting itu tadi orang lain bisa, kenapa kita enggak? Rasanya menjawab yang di depan tadi agak menjawab nggak? Karena Mas Nih bilang tadi nggak punya waktu, rasanya terjawab nggak? Insya Allah. Gimana perasaannya? Alhamdulillah ada pencerahan lah gitu kan. Ada pencerahan lah gitu kan. Ya soalnya kalau kita pikir sendiri, ya buntu gitu kan. Jadi kalau ngobrol-ngobrol itu kayaknya ya. Ini dari kakak sebagai coach atau memang dari Mas Nih yang menemukan jalannya dari itu? Ya, kakak dari coach. Karena kan ya kita kan butuh ingin berbagi. Tapi penyelesaian kan justru dari Mas Nih kan? Oke, kita coba sesi refleksi. Mas Nih silakan nanti berkomentar apa yang dirasakan setelah proses coaching. Oke, terima kasih. Terima kasih udah mau membantu kakak sampai saat ini. Saya tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan coba merefleksikan setelah proses coaching dengan Ibu Rohayati. Alhamdulillah, yang sebelumnya tadi saya kesulitan dalam mengatur waktu ataupun mengatur anak di rumah gitu kan. Kadang kan semuanya berpengaruh, dari rumah ke sekolah, kadang saya pikir itu berpengaruh. Jadi setelah proses coaching ini alhamdulillah saya menemui titik terang atau pencerahan lah gitu kan. Nah, yang pertama motivasi saya, kenapa orang lain bisa, kenapa saya enggak gitu kan. Sementara kita, apa bedanya kita dengan orang lain? Kemudian perlunya ya kadang di salah satu sisi kita harus berbagi. Ya alhamdulillah saya menemui orang yang tepat. Ya untuk kedepannya saya lebih mendisiplinkan diri lagi untuk bisa berbuat yang lebih baik untuk pendidikan ini. Ya karena saya sebagai seorang guru juga kan. Rasanya kayak mana setelah coaching ini? Perasaan alhamdulillah lega. Ya lega karena selama ini ada apa ya, ada ganjalan lah rasanya di hati gitu kan. Kenapa saya nggak bisa gitu kan. Jadi setelah pembicaraan atau setelah coaching dengan Ibu, dengan Kak Roha, alhamdulillah menemui titik terang. Oke, terima kasih Bu Mas Nih. Ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami pagi ini sudah melaksanakan proses coaching, yang mana adalah sebenarnya tujuan coaching adalah menggali kemampuan dari coach atau individu yang kita ajak berbicara. Sebenarnya coach hanya menuntun, tidak ada sedikit pun intervensi, memberi jalan. Karena kalau proses coaching benar-benar potensi yang bersangkutan. Alhamdulillah pagi ini Bu Mas Nih sebagai guru agama, rekan kerja saya di SMP Negeri 5 Singhilir, mendapat suatu pencerahan, dan mudah-mudahan proses coaching ini bisa kita laksanakan di sekolah kita masing-masing, sangat membantu kita dalam mengungkapkan masalah, dilaksanakan dengan suasana yang positif dan mendengarkan aktif. Mudah-mudahan saya sebagai calon guru penggerak bisa melakukan yang lebih baik lagi ke depannya, sehingga suasana di sekolah benar-benar kondusif dan bisa melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Karena guru yang jiwanya sehat, yang emosinya stabil, insya Allah anak-anak yang akan dididik juga akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik
dengan guru-guru yang stabil secara emosi. Terima kasih Bu Masti sudah mau membantu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.